فاجعل مجتمعنا بيت حسن الختام. Maupun juga dengan jamaah Kapitalah ini, alhamdulillah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka tim 11 itu mengambil keputusan bahwasanya ketua untuk rakyat Kapitalah di Batam adalah Habib Shauki bin Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan tidak akan habis waktu kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tersebut. Maka sekedar kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memahami kekurangan-kekurangan kita, dan insya Allah Allah akan memahami kekurangan kita, dan semoga Allah dapat membantu kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan atau kebaikan-kebaikan selama hidup kita. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini ada Habib Tahir, Habib Toha bin Yahya, dan Habib Syekh. Saya mohon izin, mungkin insya Allah dalam rangka kegiatan Fa'il Khair ini, yaitu untuk kegiatan pembentukan Rabithah Alawiyah di Batam. Semoga dengan niat ikhlas kita, semoga apa yang kita rencanakan diridhai Allah SWT dan dapat menyenangkan hati Rasulullah SAW. Dan untuk semua hadirin, mungkin saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan. Jadi pertama, kalau kita lihat dari Rabithah Alawiyah sendiri, mungkin dari sejarah perkembangannya sekitar tahun 1928 didirikan insya Allah dalam rangka untuk menyatukan ataupun mengumpulkan, menjalin silaturahmi di antara seluruh Dzurriyyatul Rasul yang ada di Indonesia Nusantara pada waktu itu. Harapannya dengan satu sama lain bisa silaturahmi, banyak hal positif insya Allah bisa dilakukan. Dalam Fa'il Khair tersebut, salah satunya adalah bagaimana kita dapat satu sama lain saling mengenal. Kemudian setelah mengenal, mengetahui keadaan masing-masing, dan kemudian saling membantu apa-apa yang mungkin bisa dan utamanya kebanyakan di Kepri ataupun Riau adalah mereka menggunakan nama Said di depannya, padahal jadi Sayyid. Maka saya datangi, saya telepon, ya saya tanya, bagaimana ini orang Arab, katanya. Ya. Terus apa dari keluarga saya itu atau bagaimana? Oh, nggak tahu saya. Kalau nggak salah, dia mengatakan kalau nggak salah apa saya ngomong Asgar. Kalau nggak salah. Jadi banyak di kalangan-kalangan habaib muda yang mereka tidak mengetahui lagi catatan tentang kealawiannya atau sebagai bagian dari habaib. Jadi tugas ataupun visi ataupun langkah pertama yang kita ingin lakukan sebagaimana dilakukan oleh DPP ataupun Rabithah Alawiyah yang awal adalah mendata. Kemudian bagaimana setelah terkumpul datanya dan kita terus mengupdate data-data. Rabithah Alawiyah DPC Kota Batam yang akan disampaikan oleh calon ketua umumnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman Fahmi bin Toha bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa wala. Amma ba'd, hadirin para habaib dan hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Di sini Abah Kir yang menyampaikan visi dan misi. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Visinya seperti menjadi wadah penggerak dan pemersatu Alawiyin di Batam dan sekitarnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas lahir dan batin sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan Islam
Ahlus Sunnah wal Jamaah berakhlakul asy'ariyah. Kemudian misinya menegakkan, melanjutkan dan menyebarkan risalah Rasulullah SAW, membina ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kesadaran dan peran serta Alawiyin dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan kader-kader dan pemimpin teladan yang berakhlakul karimah, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari Al-Fakir itu saja visi misinya. Kurang lebihnya bagi minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah dengarkan daripada penyampaian visi dan misi seorang ketua umum, yaitu akhina Al-Habib Abdurrahman Fahmi bin Thaha bin Yahya. Kita masih ada calon satu lagi karena beliau masih ada rangkaian acara dakwah, maka beliau akan menyusul Pak Dr. Pak Dr. insyaallah kita dengarkan penyampaian visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Bin Thaha bin Yahya, Bin Tahir Al-Haddad, kemudian seluruh rekan-rekan habaib yang menjadi panitia pada kesempatan ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Said Mashkur Al-Musyayyah. Saya tinggal di Kota Batam, berasal dari Kuntung, tidak jauh dari Kota Kepulauan Riau ini, sekitar 2 jam, tapi memang domisilinya di Batam. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam suatu majelis yang memang kita tunggu-tunggu dan memang kita dambakan selama ini, khusus kita para habaib Melayu, ya, khususnya tempatan ini, di mana wadah ini selama ini tidak ada, sehingga menjadi sulit menjembatani dan menjadi titian penyelesaian silsilah kita yang berasal dari khusus dari Semenanjung, ya, dari Kedah, dari Selangor dan Singapura dan Kepulauan Riau. Karena ada juga para habaib ini tidak lewat dari Palembang, tapi langsung dari. Bahkan kalau purauan saya lebih lama kita datang ke Indonesia karena hidung kita sudah tidak mancung lagi, sudah berbau dengan tempatan. Jadi saya sampai haru, ya, ketika waktu diundang oleh Habib Firdaus bahwa ada acara pembentukan Rabita Alawiyah. Kebetulan hal saya juga di DPP, ya, hal dari istri saya Asagaf, Habib Abdul Qadir Asagaf, ya, orang panggil Andi. Ya, kemudian kemarin di Bendahara Rabita Alawiyah. Cuma saya satu barangkali, ya, mungkin sebagai orang yang biasa juga di organisasi, dan saya juga memimpin Persaudaraan Habib Kota Batam atau Organisasi Habib Kota Batam, PPIH, Persaudaraan Habib Habaib Kota Batam, sejak 2006 yang lalu. Dan memang organisasi yang kita pimpin ini bukan sebagai wadah untuk berkaitan dengan administrasi dan dokumentasi terkait dengan silsilah, tapi banyak, saya pikir supaya ini mendapat tempat di hati masyarakat, khusus Melayu, Arab Melayu yang ada di Kota Batam dan Kepri pada umumnya, perlu kita juga pertanyakan kriteria dan prosedur, ya, berbentuknya alawiyah yang sudah ditunjuk calon ketua umumnya. Ya, ini kan perlu supaya itu tidak cacat administrasi dan tidak cacat prosedur. Itu satu. Kita tidak ada masalah siapapun jadi ketua, yang penting mereka bisa bekerja dan menjembatani. Karena mohon maaf, kalau orang luar yang jadi ketua atau jadi pengurus total, tentu secara emosional dan kedekatan ke daerah tidak ada, dan mereka tidak akan paham dengan namanya mohon maaf kitab-kitab tua yang berkaitan dengan kemelayuan, bagaimana Said Ulama Rasul menjadi mufti di Penyengat, Said Ja'far sebagainya.
Kenapa? Berbagai diaspora Islam Asia Tenggara itu masuk ke ini melalui tarekat dan sebagainya. Maka itu saya sebagai ketua Habib Kota Batam, di luar dari konteks Alawiyah ini, mungkin itu pertama pertanyaan saya, dari mana kriteria prosedur itu, ya, itu satu, supaya kita ini tidak ya, karena nanti khawatir maklum lah, karena ini sejarah ya, sejarah. Kalau ada kesalahan dan apalagi sekarang para muhibbin juga kadang-kadang mengklaim Habib Sayyid, kita pakai Sayyid sini. Saya pernah juga sempat diskusi Jakarta. Dia bilang ente itu tak mancu. Saya bilang kalau lihat dari fakta, kami lebih administratif, kami pakai Sayyid semua dari dulu. Sayyid Mas'ud bin Sayyid Mahmud, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Hamid, bin Hussein, bin Abdurrahman, bin Abdullah. Kami pakai Sayyid semua. Kalau di Jawa dia tidak pakai Sayyid. Jadi otentiknya bisa saja Abdurrahman segapnya dari mana? Walaupun mereka punya silsilah, tapi kami lebih otentik karena melekat di nama. Khawatir ketika nanti data-data kita tidak lengkap seperti yang dikatakan DPP tadi, termasuk orang-orang tua kita yang ngomong di awal tadi, kan khawatir nanti ada pembulian begitu. Kalau tidak memahami akar budaya tempatan di sini, maka saya berharap adalah dominasi juga orang-orang kita minimal di tataran nanti pengurus di mana, supaya ada keseimbangan gitu ya. Jangan nanti mohon maaf lah, saya kenal semua, Fahmi saya kenal, dia bukan orang di sini tempatan ya, walaupun beliau cukup menguasai para habaib. Habib Aab ya, anaknya Habib Toha luar biasa, saudara saya, yang angkat saya Habib Toha, Habib Shoki. Tapi mereka juga bukan orang tempatan kalau kita bicara, tapi menguasai memang tempat sini ya. Maka itu saya bilang supaya tidak, bukan kita loh, ini kita kan Indonesia ya, tidak ada diskriminatif, tidak ada kenapa lagi Habib ini kan bukan internasional Habib ini ya, tapi dia pernah mendiam di lokasi ini gitu. Jadi saya hanya mempertanyakan prosedur itu ya. Saya tidak akan menjabat sebagai ketua Alawiyah karena saya sudah ketua Habib Batam. Tapi saya berharap saudara kita di Kepri ini jangan sampai dilangkahi. Itu melanggar adat namanya, al-uruf al-ahkam. Adat itu sebagai hukum kalau dalam usul fiqh. Karena itu kita jangan melanggar itu. Kalau melanggar dia jadi masalah. Alumni jalan tapi tidak diminati orang. Kenapa? Karena jadi masalah. Ya kita di awal-awal tak apa-apa, kan Habib itu memang bergerak keras gitu ya. Kita biar pahit-pahit di awal ini, jangan nanti di sana jadi perbincangan. Yang kedua, saya inginkan Alawiyah ini sunnah wal jamaah. Tidak ada yang lain. Seperti yang disampaikan Nabi Ahmad, saya setuju Asy'ariyah. Abu Musa Asy'ari, ya Asy'ariyah. Ya. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain pecah. Saya sudah pernah kita di Depok itu pecah karena dualisme. Ketika membentukkan ADRT-nya, walaupun ADRT ini mungkin para habib yang jadi panitia, dia linear ke atas ya. Linear. Kalau dia sana jauh, cuma tidak ada. Di sini berbeda pula ADRT-nya. Itu yang saya tegaskan betul ya. Jadi saya mohon maaf sebagai perwakilan dari Habib Kota Batam yang berbasis mayoritas Melayu dan kawan-kawan juga yang mayoritas ada juga yang dari luar. Memang Habib Batam ini variasi, tapi kebanyakan itu memang dari Kepri ya, dari Kepri. Jadi saya khawatir nanti orang tua-tua kita yang orang-orang Melayu merasa saya tersinggung ya. Salah satu saya yang protes itu. Protesnya kok tidak pernah datang ke tempat kita bertanya bagaimana DPP kita nak buka Alawiyah. Kita setuju aja karena tempat kita. Jangan sampai nanti kita jadi penonton begitu. Ya ini mohon maaf betul dengan para Habib Toha, Habib Syekh ya. Saya mohon maaf betul. Jangan sampai Habib Melayu di sini dianggap tidak ada gitu. Ya, mohon maaf. Betul. Orang tua yang saya hormati Habib Toha, Habib Tohel, Habib Syekh, dan para habaib lain yang hadir, kawan-kawan kandidat ketua umum yang gagah di depan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa hadir dan sama-sama dengan satu niat yang baik, tekad yang baik untuk mewadahi agar habaib yang di Batam ini bisa punya lembaga yang akan secara resmi juga berafiliasi kepada lembaga yang juga secara internasional di Yaman adalah yang diakui memang adalah
Rabita. Saya ibaratkan, kalau saya ibaratkan sebuah perkumpulan, ada yang namanya anggota, ada yang namanya kader. Barangkali yang namanya anggota adalah semua yang merasa dirinya habaib boleh dikumpulkan. Ya. Tapi yang namanya kader tidak ada tawar-menawar seperti apa SOP-nya Alawi. Harus bisa menyebutkan 6 di atas siapa. Tanpa itu memang sudah mulai standar. Banyak sekali sampai ada beberapa yang akhirnya mencoba mencari di tempat-tempat lain, lembaga-lembaga yang di Aceh, di segala macam, tapi tetap saya alhamdulillah Rabita Alawin standar tidak bergeser daripada apa yang memang sudah diatur pada singkat padat saja menanggapi apa yang sudah disampaikan dari saudara-saudara kita. Pertama saya mohon maaf kepada Matur, maksud tadi supaya kami singkat, hanya itu tujuan kita, dan kita meniti kata kalimat daripada Masyhur bahwa ada satu pepatah mengatakan di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya kita melihat bagaimana kaum Ansor dan kaum Muhajirin bersatu. Nah, inilah contoh yang paling utama. Jadi tidak ada alasan lagi itu gini bahwa kita adalah satu keluarga besar Alawiyin Indonesia. Adapun pengurusan nanti berikutnya, insya Allah sebagaimana Habib Nabil menyampaikan, mungkin kita kaitkan semua kita bersama. Ya, yang penting sudah jelas dan datanya. Yang tidak kalah pentingnya karakter dan prosedur calon-calon kriterianya. Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan jadi harapan kita semua. Pertama, karakter pemimpin. Satu, tidak boleh dua kepemimpinan agar istiqomah dalam kepengurusan, karena ini butuh keseriusan dan keberhati-hatian tentang nasab. Kedua, tidak terkait dengan ormas politik. Seperti Habib Nabil mengatakan tadi, sudah sampaikan, karena kalau sudah masuk keranda politik, maka sudah lain arah kita daripada orang-orang kita terdahulu. Yang saya harapkan, yang menjadi ketua atau calon adalah orang-orang yang benar-benar memiliki waktu, ya, niatnya baik, tulus, ikhlas, ya. Kalau yang pintar banyak, tinggal ambil aja orang-orang yang pintar sekelilingnya, insya Allah dia pintar. Insya Allah. Yang penting ada keinginan tulus karena Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu ayyawatuni muslimin. Allahumma atini min ilmil min sadina li karamallahu wajha. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad. Saya tidak banyak, hanya 3 poin di dalam musyawarah ini. Yang pertama, tadi saya bisik-bisik juga sama pencetus ini, kriteria untuk menjadi ketua Rabithah Alawiyah ini apa saja kriterianya. Minimalnya 5 disebutkan. Saya mohon maaf, saya perkenalkan dulu. Nama saya Sayyid Ibrahim bin Said Effendi bin Said Abdul Aziz bin Said Usman bin Said Muhammad Hussein bin Said Ja'far bin Said Ahmad Afandi. Ahmad Afandi ini namanya terlindung sampai sekarang karena beliaulah penyebar Islam di tanah Melayu Temasik.
Alhamdulillah ini bisikan-bisikan dari turun-menurun tidak tercatat untuk orang awal. Jadi saya salah satunya anak cucu daripada beliau. Pam saya adalah Al-Khairit, umi saya bin Yahya. Yang pertama masalah calon kriteria calon ketua umum. Ini kita minta, tadi sudah disebutkan ada 5, tapi kita minta sebutkan satu persatu dari silsilah itu, supaya kita para habaib ini tahu, oh tidak diragukan lagi. Yang kedua masalah musyawarah pembentukan Dewan Perwakilan Cabang Olahraga Alawiyah Kota Batam. Ini kita minta jangan ada voting. Datuk-datuk kita tidak mengenal itu voting. Yang kenal adalah musyawarah mencapai satu mufakat. Di sini ada sepuh-sepuh, ada tetua-tetua kita. Jangan kenal-kenal dengan voting. Voting itu bukan daripada habaib. Jangan kita menyimpang sedikit. Saya memang sedikit minim ilmu, tapi jangan kita mengenalkan dengan voting. Jadi dari jalur Habib inilah yang adalah memilih ketua itu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بضعى محمد حبيب الله خير الأنام ألا لها الله قادران في العلا والمقام نعم البتول الراضية نور كل ظلام أم الحسن والحسين أهل البراق العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سادة أهل الجنان للعالية يا غلام من حبهم صدق با يسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بضعة أحمد فانئمي بالتمام وأمنحي عبدكم في القرب آلا وسام.